Kesedihan melanda Pratiwi Novianti pasca deadlocknya pertemuan kemarin yang beragenda mediasi dan perdamaian. Selain tidak menemukan kata sepakat di antara kedua belah pihak, kesedihan yang menggelayuti Novi lantaran ia tidak bisa bertemu dengan Agus Salim dalam pertemuan kemarin. Novi merasa kecewa karena Farhad Abbas mengutus juru bicaranya dalam pertemuan tersebut, di mana mereka hanya menyampaikan pesan Agus dan Farhad Abbas, tapi tidak bisa mengambil keputusan. Lantas, seperti apa Farhad Abbas menanggapi kesedihan sekaligus keluhan pihak Novi tersebut? Seperti apa pula sikap pihak Agus dan Farhad Abbas terkait munculnya para donatur dan kuasa hukum mereka di acara pertemuan mediasi kemarin? Seperti apa tanggapan Farhad Abbas atas solusi para donatur atas kisru uang donasi untuk Agus yang hingga kini belum menemukan solusinya? Seperti apa tanggapan Denis Sumargo sekaligus solusi yang ditawarkannya terkait kisru donasi antara Agus Salim dengan Novi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tidak tercapainya kesepakatan dalam pertemuan beragenda mediasi antara Pratiwi Novianti dengan Agus Salim kemarin membuat Novi merasa sedih. Kesedihan Novi lantaran ia tidak bisa bertemu dengan Agus Salim secara langsung. Menanggapi hal tersebut, Farhad Abbas pun mengatakan bahwa ia sengaja hanya mengutus juru bicara karena ia sudah menebak langkah Novi dan kelompoknya yang terlihat belum berubah. Farhad mengaku tidak melihat adanya itikat baik dari pihak Novi di balik kedok pertemuan mediasi kemarin. Malah, Farhad pun menduga bahwa Novi terus mencari cara untuk terekspos media dan memperlihatkan seolah-olah dirinya ingin berdamai. Padahal sesungguhnya, Farhad pun menduga jika Novi tidak punya niat tulus untuk berdamai. Apalagi secara rekam jejak digital, Novi diduga telah menggiring opini publik dengan menghasut orang agar membenci Agus. Inilah yang membuat Farhad menilai bahwa Novi diduga punya niat kurang baik terhadap Agus dan juga Farhad Abbas. Kecewa nggak teh tadi Farhad sama Agus nggak datang? Nggak kecewa, tapi cuma sedih aja. Gitu, nggak apa-apa. Buat Mas Agus, saya selalu berharap kita bisa mediasi, tabayun, kita ketemu daripada nanti di media yang satu ngomong gini, ntar beda lagi ngomong gini. Lebih baik kita ketemu gitu, ketemu titik terang, maunya seperti apa dibicarakan. Makanya kita adanya pertemuan hari ini gitu. Jadi semoga Mas Agus bisa mendengar ini dan bisa melihat apa niat baik saya ya, mungkin keluarganya menyampaikan seperti apa. Proses tetap berjalan, gak apa-apa, saya terima, saya tidak akan mundur satu langkah pun gitu. Tapi saya berharap Mas Agus cepat pengobatan matanya karena saya lihat di media udah mengecil ya gitu, jadi sangat disayangkan. Oh, gagal sepertinya bukan gagal ya, ini kan kita dalam upaya proses untuk ke sana ya, jadi kita menunggu tanggapannya. Yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya ada Bu Elmi ya mengacat Mas Gary ini ada rencana medis, lalu biaya sekian, langsung kok. Itu ya. Poin penting di sini adalah Novi tidak akan mundur satu langkah pun untuk ya berbuat kebaikan ya sebagai pejuang kemanusiaan. Itu aja poinnya ya. Apapun yang terjadi, kita akan langkah terus, jalan terus. Rekam jejak digital itu Novi ya, memang dia menggiring untuk menghasut sehingga orang membenci Agus. Termasuk dengan cara-cara menyatakan uang itu seolah-olah habis dibagi, digunakan untuk yang bukan peruntukannya. Padahal nyata-nyata 1,3 miliar uang itu ada di dia. Nah sekarang saya pikir mereka tuh, kita kan tidak berpikir lagi uang itu. Tiba-tiba dipanggil
sehingga Abraham Silaban berpikir juga akan damai. Ternyata nggak ada. Dari dulu juga begitu. Kalau dari dulu ngapain ngajak ketemu? Itu sama aja nipu-nipu kita doang supaya kita datang. Untung saya nggak datang. Makanya saya bilang, aku akan satu langkah lebih maju dari kalian. Saya sudah membaca strategi jahat kalian dan saya sudah lakukan itu. Kalau kamu mau mengembalikan uang ini, nah, dengan baik-baik tanpa syarat dan hanya percaya kepada Allah bahwa siapa yang curang dia yang nggak sukses, siapa yang dicurangin dia yang sukses. Nah, itu urusan surga dan neraka antara Agus dengan keyakinan dan keluarganya. Apakah dia memanfaatkan uang ini buat itu? Saya rasa Agus trauma. Gak bakal dia keluarin apa-apa itu uang. Mungkin sampai mati pun Agus paling keluar uang 1 juta 2 juta. Mungkin itu akan jadi dana abadi aja. Disuruh beli rumah takut juga. Mungkin nanti Agus akan dapat akan ada teman-teman mau menyumbang rumah, dapat diskon rumah. Pihak Novi pun menyayangkan karena perwakilan dari pihak Agus yang hadir pada pertemuan tersebut hanya dimandatkan untuk menyampaikan pendapat dan tidak punya kuasa untuk mengambil keputusan sehingga tidak tercapai sebuah kesepakatan. Dan terkait uang donasi, karena Agus terdesak akan segera melakukan operasi. Pihak Novi pun mengatakan bahwa uang donasi bisa digunakan dengan cara di-reimburse ataupun dicairkan untuk pengobatan. Namun, Novi mengaku sejauh ini belum ada pencairan ataupun reimburse dana donasi untuk pengobatan Agus. Di sisi lain, pihak Farhad Abbas justru menilai bahwa jika Novi memang punya niat untuk berdamai, maka tanpa kehadiran dirinya pun perdamaian tetap terjadi jika memang pihak Novi punya niat baik mengembalikan uang donasi milik Agus. Yang terjadi, menurut Farhad, adalah pihak Novi diduga justru ingin kembali mempermalukan pihak Agus. Kalau memang rekan-rekan punya informasi valid, kasih tahu kita sebelum Mas Agus datang kita bayar juga nggak apa-apa, bisa. Gitu. Kalau memang mesti melalui jalur rekan-rekan media kita juga nggak ada masalah. Dan kita cuma cukup telepon, kita buatkan penjaminan, itu udah masuk aja. Nggak, saya memang sengaja mengutus juru bicara aja. Sengaja. Karena gaya mereka itu nggak berubah-ubah gitu. Bukan gaya orang ingin berdamai dengan orang buta, tapi terus saja mau cari-cari cara pengen masuk televisi seolah-olah ingin damai padahal tidak damai gitu. Paham? Boleh-boleh aja kalian tunjukkan ini WA, SMS, nggak begitu. Harusnya tanpa Farhad Abbas pun tadi kalau memang mau damai selesai gitu. Ya, karena uang ini bukan dari Novi diserahkan kembali, tapi dari Agus diambil yang kita laporkan itu. Jadi selama dia nggak kekeh, dia nggak ngotot, ya kembalikan aja uangnya Agus. Tapi ini gara-gara mungkin malu gengsi. Kenapa malu atau gengsi? Karena dia memang mempermalukan Agus. Tahu nggak, itu uang ya, itu adalah uang untuk pengobatan yang apabila ada sisanya, kelebihannya boleh digunakan untuk penghidupan dan kebahagiaan Agus. Bisa dibelikan tempat tinggal. Karena pada dasarnya mereka ini adalah pekerja muda yang belum punya anak dan belum punya penghasilan. Dan kehilangan penghasilan. Nah, sehingga rasa kasihan, rasa simpatik, dan rasa ikhlas orang itu membantu dia. Bang, ada wacana rekening bersama antara Agus dan Novi. Nggak perlu, itu hanya memperberat. Kalau mau bersama, sudah Novi sendiri aja, urus sendiri aja. Nggak usah cari-cari kita lagi ya Novi. Terus kalian tuh menghina-hina, menyindir-nyindir. Mana tokoh sosial atau tokoh kemanusiaan kerjanya nyindir-nyindir. Nyindirnya kasar, bilang orang nggak sekolah, nggak bagus. Nggak bagus, Novi, orang udah tahu kamu siapa. Udah deh, jangan memanfaatkan hal seperti ini ya. Saya nggak mau ketemu kalian. Kalau kalian mau kembaliin teman Agus, ketemu Agus saya silakan, damai-damai aja sendiri gitu. Kita nggak mau ganggu-ganggu lah. Urusan kita ini, kalau kita sudah dari awal udah nggak cocok, jangan dibuat cocok-cocokan aja, nggak akan bakalan cocok. Sama orang buta aja kamu nggak cocok, gimana sama aku yang lawyer gitu kan? Sama orang buta yang lemah aja kamu bikin nggak cocok. Bukan cocok, cekcok.
Pihak Novi pun juga mengungkapkan itikat baik dari pihaknya sejak awal yang terus-menerus menawarkan solusi pengobatan untuk Agus, termasuk langkah dari pihak yayasan yang bersedia untuk mendepositkan uang donasi pada rumah sakit di mana Agus melakukan tindakan pengobatan asalkan ada kabar dari Agus dan keluarganya. Namun, pihak Novi pun juga menuding bahwa dari awal pihak Agus tidak pernah ada itikat tidak baik. Pihak Novi terus memfollow up terkait pengobatan Agus untuk menggunakan dana donasi, namun tidak ada respon yang justru berujung laporan polisi atas Novi. Menanggapi hal tersebut, Farhad Abbas pun justru menuding pihak Novi sejak awal telah menakut-nakuti Agus dan juga keluarganya agar mengembalikan uang donasi tersebut. Karena itulah muncul laporan polisi atas Novi. Agus pun kini trauma dengan uang donasi akibat hujatan yang diterimanya selama ini. Namun, pihaknya pun tidak cemas soal biaya pengobatan karena hingga kini banyak orang yang ingin membantu Agus jika memang uang donasi yang ada di rekening Yayasan Novi itu terus dipolemikkan. Kita bicara jadi bahasanya kalau itikat baik, bukan sekarang kita bicara itikat baik. Sejak awal itu 4 minggu yang lalu ditanyain sama Gary, di follow up. Ayo Mbak Elmi, kok hari Senin kenapa nggak datang? Besok saya jadwal ulang ya, besoknya tidak datang, ya seperti itu. Jadi kalau Anda bicara masalah itikat baik, memang sejak awal kan tidak ada, nggak ada nama itikat tidak baik di sini. Yang datang malah LP gitu. Iya kan? Itu kita bingung. Yayasan komitmen seperti itu, dan memang Novi sebagai ketua yayasan sudah menginstruksikan seluruh organ yayasan untuk tetap strict pada pengobatan kita. Itu yang dari awal kita juga yang awal itu juga bahkan kita mau depositkan, kita mau taruh uang di JC ya di rumah sakit, dan rumah sakit dengan melihat legalitas yayasan itu menyatakan nggak apa-apa Pak, bisa aja masuk dulu, yang penting nggak ada penanggung jawab dari Betul. Saya sempat bilang sama pengacara saya, kamu kan sudah ada surat saya, kamu diberi kewenangan pada poin 5 bahwa apabila pertama Farhad kirim surat, nih juru bicara, silakan bicara. Kalau kalian pergi 1 menit, pulang kan tetap sebagai juru bicara, akan ada yang akan kalian bicarakan. Kemudian kalau misalnya poin pertama mengatakan bahwa kita tidak fokus uang, kita fokus pekerjaan dan kita fokus kesehatan. Nah, kalau mau ketemu atau membahas uang nanti setelah selesai polisi atau selesai sembuh. Sampai hari ini pun saya mendapat beberapa bukti pembayaran bentar ya, Umi Linda 5 juta rupiah. Kemudian nih, Assalamualaikum Farhad Abbas dari Umi Linda ya. Mohon maaf sebelumnya, saya berniat untuk berdonasi untuk Agus. Apakah boleh diinfokan nomor rekeningnya? Seorang ibu-ibu yang bernama Umi Linda, dan dia langsung transfer uang 5 juta. 5 juta ditransfer ke rekening Agus semua. Langsung itu melalui saya. Jadi bukan dana yayasan, tidak boleh diambil mereka. Terkait kuasa hukum para donatur yang juga dihadirkan pada pertemuan kemarin, menurut pihak Novi, mereka pun telah mencari cara untuk menemukan solusi di tengah kebuntuan terkait kisruh donasi untuk Agus Salim pada saat ini. Pihak Novi pun menjelaskan bahwa keputusan para donatur adalah mereka yang membuat polling di sebuah website dan ingin menentukan nasib uang donasi tersebut. Melalui website tersebut, bisa diverifikasi siapa saja para donaturnya. Dari hasil polling nantinya, para donatur pun akan melayangkan gugatan ke pengadilan negeri dan menyerahkan uang tersebut kepada majelis hakim. Dan nantinya keputusan ada di tangan majelis hakim terkait uang donasi tersebut. Menanggapi hal tersebut, Farhad Abbas pun mempertanyakan hadirnya pihak kuasa hukum para donatur. Hingga Farhad pun juga mempertanyakan keabsahan donatur sampai adanya kuasa hukum yang mendampingi mereka, sekaligus mempertanyakan langkah yang mereka ambil.
tadi kita mendengar gitu kan dari para donatur dan nanti ada kuasa hukumnya para donatur, nanti akan dibuatkan polling oleh mereka, ini menurut informasi mereka, akan dibuatkan polling berupa website resmi yang terdaftar di Kemenkominfo atau Kominfo, itu saya juga pernah paham. Nanti di sana akan ada 3 pilihan bagi para donatur yang punya verifikasi, bukti transfer dan lain-lain gitu kan, masuk ke website itu, pilih. Ada 3 pilihan menurut informasi mereka begitu. Ada uang ini tetap untuk Mas Agus, uang ini dikembalikan ke donatur sesuai bukti transfer, atau ketiga uang ini untuk menerima manfaat yang lain, silakan aja, itu bergulir aja kalau dari kita. Dan mereka kuasa hukum donatur udah menyatakan nanti kalau dapat bulat dia akan menggugat yayasan secara perdata tuh untuk menetapkan hal itu. Sadar dirilah, sadar. Ya, yang kamu perjuangkan ini adalah bukan uang nenekmu, tapi uangnya orang membantu Agus. Dan kalian tuh ngapain ngumpul-ngumpulin itu donatur-donatur yang jumbang 1.000, 25.000, 1 juta dikumpulin, ditunjuk pengacara, ngapain? Ini yang membantu kita ini, nggak ada lagi membutuhkan pengawasan laporan ke audit keuangan, nggak perlu lagi gitu. Ya, kemarin saya berbicara sangat bijak sekali dan sangat logis sehingga seolah-olah Novi itu baik ya. Tapi ini hari ini saya lihat nggak baik, dia nggak baik. Ya, hanya mau didatangin sama presenter besar Abraham Silaban, ya, tapi dia ngedatangin yang aneh-aneh semua. Alah, nggak usah begitu-gitu. Ini lagi dilaporin ke dinas sosial, nanti dinas sosial yang negur dia. Nggak usah lah gitu-gitu, ya. Kamu kan no kan, berarti enggak kan? Harus yes, jangan no ya, oke. Sementara itu, seperti apa pula langkah pihak kuasa hukum donatur terkait solusi di balik kisru uang donasi? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Deadlocknya upaya perdamaian terkait kisru donasi 1,5 miliar rupiah antara pihak Novi dengan pihak Agus kemarin mendorong para donatur untuk menempuh alternatif solusi terkait nasib uang donasi. Karena itulah, 80.000 donatur yang sudah terdata di seluruh Indonesia telah membuat forum khusus secara online di sosial media untuk membuat polling terkait solusi terbaik atas nasib uang donasi yang mereka berikan. Wadah polling sudah dibuat kemarin pagi dan kini tinggal disebarluaskan dan sejak kemarin sudah mulai berjalan. Polling tersebut akan diawasi oleh koordinator tiap wilayah di Indonesia. Kami dari kuasa hukum donatur yang hari ini juga diundang untuk hadir dalam acara perdamaian antara kubu Teh Novi dengan kubu Agus Salim. Ternyata memang tadi dialognya itu sudah deadlock sebetulnya, tapi karena moderator menginginkan forum ini adalah forum perdamaian, maka terkesan terlalu dipaksakan. Karena dari pihak sebelah sana menginginkan proses perdamaian ini serahkan aja uangnya tanpa penyelesaian laporan-laporan yang sudah ada. Tapi dari kubu yang satunya juga gitu, nggak mau cuma sekedar menyerahkan. Nah, kami dari pihak donatur sebetulnya memberikan alternatif penyelesaian atas sengketa ini. Jadi kami sudah mendata ada 8.000 donatur dan itu sudah kita buatkan polling. Ya, nanti tinggal kita sebar pollingnya ini, ya udah berjalan. Nah, sementara ini kita dapat kuasa dari koordinator wilayah. Ada dari Sumatera, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai dengan Kalimantan. Nah, karena donatur ini terdiri dari WNA dan WNI, nah ini masih dalam proses pengumpulan data. Dan mereka sudah dibuatkan data kuasa elektronik dan secara sekaligus memberikan 3 pilihan. Yang pertama pilihannya adalah apakah setuju dana ini dikembalikan kepada Agus. Yang kedua adalah apakah dana ini tetap dikelola oleh yayasan dan dapat digunakan oleh yayasan untuk pengobatan Agus dan
korban-korban yang lainnya. Yang ketiga adalah dana ini dikembalikan kepada donatur. Udah per hari ini tadi pagi sudah disampaikan. Bang, boleh diterangin? Ya, jadi polling ini berisi tentang yang pertama adalah tentang kuasa secara elektronik per orang, per donatur. Nah, di sini juga diminta isi KTP, berapa nominal donasinya, bukti transfernya, terus kemudian tiga pilihan tadi, apakah untuk yayasan dikelola yayasan atau dikembalikan kepada Agus atau dikembalikan kepada donatur. Dengan diadakannya polling secara online, kuasa hukum para donatur ini menjelaskan akan menyerahkan jawaban hasil polling tersebut kepada pengadilan negeri melalui gugatan yang mereka layangkan nantinya. Sehingga majelis hakim nantinya yang akan memutuskan apakah dana ini akan dikembalikan kepada Agus tetapi dikelola pihak Yayasan Novi atau justru dikembalikan kepada pihak donatur. Hal ini pun dilakukan karena pihak donatur melihat adanya kekosongan ruang hukum atas nasib dana ini setelah didonasikan yang awalnya untuk kepentingan pengobatan Agus. Namun, mereka menduga ada penyalahgunaan penggunaan dana tersebut. Dan nanti dari hasil polling ini kita akan buat satu gugatan ke pengadilan negeri agar dana ini kita serahkan kepada majelis hakim. Dan nanti majelis hakim inilah yang akan memutus apakah dana ini tetap diberikan kepada Agus atau kepada yayasan atau dikembalikan kepada donatur. Ini kita lakukan karena memang ada kekosongan hukum atas bagaimana sih setelah dana ini didonasikan, nasib si donatur ini. Kami semuanya di sini mau penggunaan dari dana ini untuk pengobatan Agus. Tapi karena ini diselewengkan, makanya ini jadi banyak perdebatan. Nah, jadi ini solusi yang kita tawarkan, nanti dari hasil inilah yang akan kita ajukan ke pengadilan agar majelis hakim yang berwenang yang memutus untuk apa dana ini selanjutnya. Mengejutkan langkah kuasa hukum para donatur untuk pengobatan Agus Salim yang adakan polling kepada para donatur untuk apa uang donasi yang kini ada di yayasan milik Novi dipergunakan. Lantas seperti apa respon Denny Sumargo atas deadlocknya pertemuan kemarin? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Deadlocknya pertemuan kemarin antara Pratiwi Novianti dengan pihak Agus Salim sangat disayangkan oleh Denny Sumargo. Menurut Denny, kisru ini pun sudah berlarut-larut hingga menyeret pihak lain. Denny Sumargo tidak ingin ikut terlibat di kubu manapun. Ia pun hanya berharap kisru ini bisa mendapatkan solusi terbaik. Solusi yang ditawarkan Denny Sumargo adalah pihak Agus dan pihak Novi pun bertemu secara diam-diam dan secara baik-baik untuk menemukan kata sepakat. Dan hasil mediasi keduanya diungkapkan dalam suatu konferensi pers. Denny Sumargo meminta kedua belah pihak untuk mengesampingkan ego masing-masing. Ia pun juga meminta baik pihak kuasa hukum Agus maupun pihak Novi untuk melakukan sesuatu agar hujatan haters terhadap Agus yang saat ini sudah terlalu banyak bisa diakhiri, minimal berkurang. Tadi kan sudah ngobrol dari kedua belah pihak. Saya berharap hari ini bisa selesai. Jadi posisi saya di sini hanya sebagai orang yang membantu membroadcast pertemuan ini. Penyelenggaranya dari Novi karena dia punya itikat baik untuk segera menyelesaikan. Oke, poinnya tadi nanti kalian bisa cek di YouTube aja. Karena keseluruhan, karena Bang Farhad sama Agus tidak bisa datang, jadi kan pasti ada sesuatu yang menggantung. Penyelesaian donasi ini harus segera diselesaikan. Kita semua udah capek,
Dan terutama yang harus kita tahu, Agus ini membutuhkan bantuan. Oke. Hujatan kepada dia udah terlalu banyak, dan Agus serta timnya, pengacaranya harus tahu cara bagaimana untuk supaya hujatan itu berhenti juga. Saya juga udah koordinasi sama pihaknya Novi supaya berhenti untuk segala jenis provokasi. Karena ini udah kemana-mana dan masuk ke ranah pribadi orang. Orang-orang yang tidak ada masalah di sini akhirnya kena pengancaman, kena pasal, kena ini, dan itu saya pikir udah tidak bijak untuk kita kasih tontonan ke masyarakat kita, terutama generasi muda. Bukan begini cara penyelesaian masalah. Intinya saya hanya membantu sebisanya, saya tidak mau intervensi, karena seperti yang saya bilang dari kemarin bahwa saya di sini tidak membela kiri atau kanan. Yang saya bela adalah kebenaran. Barang siapa salah, saya akan bilang salah. Barang siapa benar, saya akan bilang benar. Tapi tujuan saya adalah Agus dan Novi, mereka bisa berdamai, bisa menyelesaikan masalahnya, uang donasi bisa mengalir, Agus bisa segera melakukan pengobatan dengan baik, dan clear. Ini akan menjadi prudensial buat kita semua, bahwa masalah ketika sudah dibawa ke ruang publik, dan ketika sudah banyak yang campur, akhirnya kemana-mana. Makanya saya menawarkan waktu itu, tidak usah dibawa ke ruang publik, mediasi secara personal, supaya tidak jadi begini. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Oleh karena itu, kalau Bang Farhad dan Novi ingin bertemu ya secara pribadi, jauh lebih baik supaya masalah ini bisa segera selesai. Karena uang ini adalah diperuntukkan untuk Agus lewat pengawalan yayasannya Novi. Dua-duanya sejalan kok. Kok sekarang akhirnya berpisah? Kok kita pikir pakai otak gitu. Ini bukan serial drama, ini bukan sinetron. Jangan terlalu banyak gimmick dan dramanya di dalam. Ya, penawaran saya udah ketemu aja mereka diam-diam, sudah selesaikan baik-baik. Habis itu bikinlah press con dan segala macam, sudah cukup. Ya, kita semua menantikan Bang Farhad sama Agus dan keluarganya supaya selesainya juga enak. Makanya aku datang hari ini. Sebenarnya aku nggak perlu datang kan, karena aku sebagai media broadcaster aja dan udah diurus sama timnya. Tapi saya berharap mungkin dengan datangnya saya, kalau Bang Farhad sama Agus datang, ini bisa selesai dengan baik, saya akan bantu. Gitu loh. Uang 1,3 miliar itu penyelesaiannya gimana? Saya akan bantu gitu loh. Tapi ya mbok ketemu lah baik-baik semuanya gitu. Dan kenapa harus disiarkan? Supaya masyarakat melihat bahwa terjadi kesepakatan dua belah pihak, dan akhirnya respect lah kepada Bang Farhad, respect kepada Agus, respect kepada Novi. Baik semuanya kan? Gitu. Iya, tapi kan dari pihaknya Novi juga punya cara yang dia mau supaya dikawal oleh publik. Uang ini mau diapakan dan transparansinya. Gini loh, Novi aja dipertanyakan transparansinya kan, sama. Jadi sama-sama enak. Tapi kalau adu-adu ego, yang hancur siapa? Ini Agus butuh bantuan loh, ya. Dan Novi juga posisinya terpojok. Sekarang ini Novi posisinya terpojok, Bang Farhad, Agus juga terpojok. Terpojok karena hujatan segala macam. Lepaskan diri kalian dari itu. Cari jalan yang terbaik, ya. Cari jalan yang terbaik. Karena ujung-ujungnya kalian akan mediasi juga, capek soalnya. Tapi kalau kalian mau panjangkan drama ini supaya menjadi tontonan dan ada keuntungan di dalam hal itu, ya sudah, monggo. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.